Assalamualaikum teman-teman semuanya, bertemu lagi di YouTube saya Afriki Sabra. Di video kali ini saya akan membahas studi kasus yang saya kutip dari jurnal. Yang pertama, regression telekomunikasi, keuangan dan asuransi. Saya sendiri bernama Afriki Sabra dari Universitas Budaya Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Informatika. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu poin regression atau regresi. Sebelum kalian masuk dalam studi kasus, terlebih dahulu kalian harus mengenal apa itu regresi dan tujuan regresi. Regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Regresi ini bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Regresi ini termasuk dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Dalam regresi ada dua jenis variabel, yaitu dependent variable dan independent variable. Variabel dependent adalah variabel yang akan kita prediksi atau kita pelajari, sedangkan variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel dependent. Selanjutnya adalah contoh kasus regresi sederhana. Kasus yang pertama yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan kabupaten sebesar. Untuk kepentingan penelitian diambil 10 perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi. Yang pertama, alternatif judul penelitian yaitu pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Yang kedua, rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Yang ketiga adalah hipotesis, terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kriteria penerimaan hipotesis U, tidak terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. H, terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap. Ini adalah salah satu contoh data regresi sederhana dari 10 perusahaan. Perusahaan pertama angka penjualan sebesar 23.600, angka promosi sebesar 23.000. Perusahaan kedua angka penjualan sebesar 70.150, angka promosi sebesar 18.400. Hingga perusahaan terakhir yaitu angka penjualan sebesar 22.450, sedangkan angka promosi sebesar 20.700. Selanjutnya ada hasil dan analisis. Hasil dan analisis kalian perlu perhatikan yaitu tabel model, standardized confidences, T dan SIG, tingkat keeroran atau tingkat kepercayaan. Yang pertama, konstan. Tabel model di konstan. Kemudian hasil B, coba kalian perhatikan angka 45.800,119 ini diperoleh dari hasil jumlah tabel di samping, itu tabel penjualan dijumlahkan, kemudian hasilnya yaitu sebesar 45.800,119. Angka standar error di sini diperoleh juga dari tabel di samping, itu tabel promosi. Total dari tabel promosi dijumlahkan, kemudian hasilnya sebesar 8.618,542. Kemudian kalian perhatikan T ini diperoleh dari 45.800,119 dibagi dengan 8.618,582, maka hasilnya yaitu 5,314. Promosi yang diberikan ini sebesar 1,512 dan standar error di angka 316, kemudian dibagi juga hasilnya di T yaitu sebesar 4,785. Kemudian interferensi hasil Y sama dengan 45.800,119 ditambah X yaitu angka promosi sebesar 1,512. Maka persamaan regresi ini yang sederhana tersebut adalah pertama, konstanta sebesar 45.800,119 tanpa kegiatan promosi
atau X. X itu diberi tanda promosi, yaitu promosi sebesar tadi 1,512, atau biaya promosi sama dengan 0. Maka volume penjualan Y nilainya sebesar 45.800,119. Jika tidak ada promosi yang diberikan oleh perusahaan, maka penjualan sebesar 45.800,119 itu. Jadi yang lebih simpelnya begini, jika perusahaan tidak melakukan promosi, maka perusahaan juga memperoleh konstan, yaitu nilainya sebesar 45.800,119. Poin yang kedua yaitu koefisien regresi variabel biaya promosi X sebesar 1,512. Jika biaya promosi mengalami kenaikan sebesar 1, maka volume penjualan Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,512 rupiah. Sebaliknya, jika biaya promosi mengalami penurunan sebesar 1 rupiah, maka volume penjualan Y akan mengalami penurunan sebesar 1,512 rupiah. Jadi, jika perusahaan mengalami kenaikan penjualan sebesar 1 rupiah, maka promosi akan meningkat sebesar 1,512 rupiah. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami penurunan sebesar 1 rupiah, maka tingkat promosi akan menurun sebesar 1,512 rupiah. Selanjutnya, ada interferensi hasil, yaitu uji T yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel biaya promosi X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel volume penjualan Y. Pertama, ada berdasarkan tabel Confaysen diperoleh uji nilai T sebesar 4,785 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang bermakna bahwa hasil berpengaruh signifikan karena 0,01 lebih kecil daripada 0,05, atau dalam kurung alfa sebesar 5%. Secara otomatis H diterima dan HO ditolak. H itu apa? Kita ingat kembali atau kita lihat di poin di atas. H itu terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan. Berarti dengan adanya iklan, maka penjualan akan berpengaruh. Sedangkan HO di sini ditolak karena tidak dapat berpengaruh antara biaya iklan dan penjualan. HO ini jika ada iklan maka tidak berpengaruh perusahaan, maka ditolak. Poin yang kedua, yaitu nilai signifikansi sebesar 0,001 memberikan makna bahwa tingkat kepercayaan yang diberikan sebesar 99%. Tingkat kepercayaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang disyaratkan, yaitu paling rendah atau alfa sebesar 5%. Kesimpulan, bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Jadi, dalam setiap kasus ini simpulkan bahwa promosi berpengaruh terhadap volume penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, yaitu ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah data mining yang digunakan untuk melihat jutaan transaksi yang masuk dengan tujuan menambah layanan otomatis. Telkomsel merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Berdiri sejak tanggal 26 Mei 1995, Telkomsel secara konsisten melayani negeri, menghindarkan akses telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini Telkomsel adalah operator seluler terbesar di Indonesia dengan pengguna yaitu 128 juta, dan untuk melayani pelanggannya yang tersebar luas di seluruh Indonesia, Telkomsel juga memberikan layanan akses terluas serta daerah pembatasan negara. Telkomsel menggelar lebih dari 146.000
event ya. Ini sini event. Telkomsel mengklaim sebagai operator telekomunikasi seluruh terbesar di Indonesia dengan 81,644 juta pelanggan per 31 Desember 2007. Ingat sekarang 2022. Dan pangsa pasar sebesar 51% per 1 Januari 2007. Jaringan Telkomsel telah mencakup 288 jaringan remoning internasional di 155 negara pada akhir tahun 2007. Telkomsel memiliki 3 produk GSM, yaitu Simpati Prabayar, Kartu As, Kartu Halo Prabayar. Selain itu, Telkomsel juga memiliki layanan internet menaikbel lewat jaringan telepon seluler, yaitu Telkomsel Flash. Telkomsel bekerja pada jaringan 900/1800. Jadi Telkomsel ini sekarang juga menghadirkan yaitu WiFi yang mungkin di sini tidak disebutkan. Kemudian ada modem yang diberikan kartu dan lain-lain sebagainya. Ini adalah contoh kasus telekomunikasi atau PT Telkom Indonesia yang jumlah pelanggan atau pengguna di tahun 2000 yaitu 1,68 juta pengguna Telkomsel. Kemudian di tahun 2001 Telkomsel mengalami peningkatan sebesar 3,25 juta pengguna. Hingga tahun 2014 Telkomsel terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 140.586 juta pengguna. Sampai tahun 2022 itu terus mengalami peningkatan, mungkin sampai sekarang yaitu 300-an ribu juta pengguna. Ini adalah salah satu grafik atau data memonitoring pengguna kartu Telkomsel dari tahun ke tahun, di mana setiap tahun PT Telkomsel Indonesia terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada keuangan. Contoh kasus yaitu menggunakan aplikasi pendeteksian fraud pada pajak menggunakan Precision 3. Adapun tipe fraud dijabarkan berdasarkan kedudukan hukum pajak yang bersifat imperatif, yakni pelaksanaan tidak dapat ditunda. Adalah sebagai berikut. Pertama, jika wajib pajak telat membayar pajak dan juga membayar denda, tetapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah denda yang seharusnya dibayarkan atau tidak membayar denda. Poin kedua yaitu jika wajib pajak memiliki tanggungan untuk membayar pajak tetapi tidak membayar pajak. Poin ketiga yaitu jika wajib pajak melakukan pembayaran denda pada suatu bulan tetapi tidak ada tanggungan untuk membayar pajak pada bulan tersebut. Selanjutnya ini adalah proses perancangan awal di sebuah aplikasi, yaitu mulai pengumpulan data secara manual, kemudian data latih, menuju ke pembentukan ruler dengan menggunakan kode masih 4.5 menggunakan lab WK, kemudian data uji, kemudian pengujian ruler dan selesai. Ini adalah algoritma klasifikasi data mining dari hasil pengujian dengan menggunakan dataset 1, dataset 2 dan dataset 3 menggunakan skenario pengujian. Selanjutnya ada asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian kepada dua belah pihak, yaitu tanggungan dan penanggung, di mana tertanggung atau tanggungan membayar sebuah iuran kepada pengguna demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Untuk kasusnya adalah asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi jasa harja. Dengan adanya BPJS atau Ketenagakerjaan, jaminan pekerja lebih aman sehingga pekerja mengalami kecelakaan tidak diinginkan, maka si pekerja bisa mengklaim asuransinya di pihak perusahaan asuransi terdekat. Inilah algoritma klasifikasi data mining pemilikan asuransi kesehatan di tahun ke tahun. Ini data diambil dari tahun 2019, yaitu 66% di Indonesia
Jawa 65%, di Sulawesi 72%, di Papua 82%, Kalimantan 64%, Sumatera 62%, Nusra 61%, Maluku 64%, sedangkan Bali di 73%. Di setiap tahun akan mengalami peningkatan. Inilah salah satu grafik masyarakat yang sudah memiliki kartu asuransi BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video berikutnya.